pas kemarin dia tambang si Grateful lah, ditambang sama dia. Akhirnya hasil tambangnya itu apa kan? Orok kan? Grateful jadi kerja di lokasi ya, lokasinya Grateful. Ya. Iya, Tapi itu begitu keluar hasil tambangnya ditinggalin ya, kasihan ditinggalin juga dia. Grateful kan. Oh, Ya, akhir gitulah makanya tambang-tambang di Indonesia ini kan ditinggalin kan. Jadi sering banjir ya. Itu juga nasibnya Grateful sama kayak lokasi-lokasi tambang itu. iya benar Kayak itu. iup-iup yang tidak dikelola dengan baik. Jadi kita Kayak ini ya, Grateful ini jadi kayak itulah, kayak bekas tambang yang terbengkalai teman-teman. iya betul. Ya herder ini mengingatkan supaya direboisasi, ditanam kembali, ya kan. Tapi Grateful nggak mau. Ya udah, nikmatilah banjirmu itu Grateful. Iya. Masa kan gara-gara seorang lelaki ganteng yang namanya Mozart, rela dia mau bercerai dari suaminya, si Atok. Bercerai dari si Atok. Iya. Kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Ya ini pelajaran penting ya. Ini makasih buat Grateful, jadi pelajaran penting buat teman-teman di TikTok ini. Jadi nggak ada Yang yang ikut jejak lu gitu. Kalau ada yang ikut jejak lu berarti bener-bener lebih botol dari Dono. Soalnya ya orang udah Dono itu nikah, berhasil loh orang udah membuat. nikah. Dono berhasil loh, anaknya berhasil. Iya, Kalau si Donowati apa yang berhasil? Anaknya aja masih iya. Kamu masih live begitu. anakmu kamu pukulin, kasihan itu si Iya. Brielle sama Joanna sama Hana. Hana itu kasihan kamu pukulin. Demi live TikTok kamu pukulin anakmu supaya diam. Mestinya kamu urusin. Jual donat ya jual donat aja, udah selesai. Benar. Ini kamu Jual ngadu domba donat sana gak sini. tuh? Iya jual donat, bener. Jual donat gak tuh? Hah? Jual donat aku kalau Ini dekat jual. rumah aku kalau punya anak dua begitu Om Burhan aku nggak mau beli. Kenapa Donat bilang? Aku sih kentang, Om. tetap, aku tetap kalau aku juga di Samarinda ya aku beli tetap sih. Aku nggak Aku beli. mau, aku nggak mau. Kenapa bilang? Anaknya masih kecil-kecil juga, jangan-jangan waktu ngadon donat melap ingus anaknya. Enggak lah. Iya, terus juga bekas jarinya habis colmek gitu kan. Ngadon-ngadon donat Astaga. gak bagus loh, Om. Ini donatnya namanya Mozart ya. Mozart, Waktu Mozart jual donat. Pusat donat Om Burhan. Iya, betul. Iya. Mungkin kalau dia rindu Om, ya kan, dia bikin nama menunya donat mozzarella. Iya benar-benar. Ya rela di Mozart ya maksudnya. Rela dimozatkan dia. Untung juga bukan kalau ada donat Jeko dia Moko ya, Mokondo. Atau kalau dia suka donat pakai sosis, mungkin bisa dibikin jadi donat mokum, modikulum. Bang Lambadia, tapi membuat donat itu adalah suatu kekonsistenan. Karena namanya kan juga donat wati kan. Konsisten dia. Bukan ya, Donowati ya. Sorry, Grateful salah. Itu Donowati. Donowati. Kira donat wati Aduh, tadi. bapaks banget jokesnya Pom. Iya dong. Sampai akhirnya tidak. harus memfitnah. Om Burhan. Memfitnah Om Burhan loh dia. Kanan kiri kanan semua. Tapi Om sekarang dia menjadi seorang penjual donat yang nggak mau disentuh. Tahu nggak namanya apa Om? Do not touch me. Kalau do not push me sama nggak tuh? Aduh. Aduh. Donowati. Akhirnya fitnah ya kan. Ya teman-teman, itu kalau dia bilang yang nama pilot itu ya suruh bongkar aja. Jadi nanti biar dia lawan si Ya, Paul Jong. Paul Jong. Betul. Om Burhan aja nggak kenal kok. Biar orang tuanya Junita itu yang versus Paul Jong, karena Paul Jong sudah udah menipu Iya, keluarganya. Iya. Iya. Si Junita.
Dijanjiin jadi pilot, jadi tukang cuci piring di sini gimana? Astaga. Masa gini loh, masa semua cewek, maksudnya gini, ada orang Indonesia semua yang Om Burhan ketemu di sini, Om Burhan gauli, emang Om Burhan ini sehina apa sih jadi cowok ketemu cewek? Ya tampang juga nggak ada ya kan. Jangan sama-samain lah Om Burhan ini sama kayak Grateful atau Mozart. Ketemu cowok dikit, ketemu batang dikit, lubang dikit, hantam. Emang begitu? Ya Grateful ya aku bilang ya. Si Dono ya, Dono kalau dia tinggal misalnya dia ngontrak nih satu rumah ya. Terus yang jaga kontrakan itu si Coki Dono. lah kita bilang. Coki, oke. Ya Dono cari kontrakan, yang jaga kontrakan Coki ya, karena Coki katanya kan punya kontrakan kata adik iparnya kan. Betul. Kontrakan bekas bapaknya. Iya. Pasti Dono mau digauli Coki karena otaknya begitu, selalu dikit-dikit ketemu lawan jenis selangkangan. Kok murah sekali gitu loh. Aku nggak ngerti apa Berarti yang ada di pikiran. Berarti Om kalau dia nggak punya duit bayar kontrakan, ya dia mau di ini Om sama si Coki gitu. Ya jangan kan ya nggak punya duit itu barter ya. Jangan kan itu kan masalah barter ya, transaksional ya. Dia dapat kontrakan, membayarnya dengan seperti itu. Tapi nggak perlu seperti itu pun dia mau dengan jalan pikirannya seperti itu gitu loh. Seolah-olah semua perempuan, semua laki-laki itu bisa diajak mesum. Kok otaknya jorok sekali gitu loh. Ngeri loh. Kenapa semua pertemanan gini? Nanti aku berteman sama siapa? Kak Francisca, berteman sama Kak Mawat, Humairo, Meo, semua itu dipikirin jorok sama dia. Sehina itu kah? Ngeri loh. Otak kok orang Kristen kok jorok sekali, seorang cewek otaknya begitu gitu loh. Iya, betul. Kenapa mesti mikir jorok sih? Ya hormon berlebih Ya kan namanya banyak. juga Kalau hormon namanya juga kan ange Om, ange. kalau menurut Kak Humaira hormon berlebih bisa menimbulkan pikiran jorok, berarti sisa-sisa donat jualannya itu dapat membuat hormon berlebih. Mungkin karena nggak laku dia makan donatnya, hormonnya nambah gitu. Jadi mulailah kalian beli donat sekarang yang kurang-kurang hormon, yang butuh testosteron, estrogen, kalian beli donat bekas. Iya, betul Betul. Om. Betul. Karena seingatku donatnya juga nggak laku gitu. Ya nggak mungkin dia buang kan. Dia juga nggak mungkin nggak pelihara Ya bebek nggak atau apa enak, gitu. nggak enak kayak gimana mau laku Om. Dia masalahnya juga bukan mungkin dia udah bikin donat tapi dia nggak pasarkan. Diimbangi dengan kegiatan olahraga gitu. Jadi nggak selalu fokus ke situ. Kalau cuma duduk di depan komputer berapologet, menurut dia ya gimana ya begitu terus lah istilahnya. Kak Umairo kira dia nggak olahraga. Jadi yang waktu dia video call sama Mosat itu Kak Umairo kira dia nggak mau olahraga 5 jari gitu. Itu Olahraga jari gitu ya. Iya. Dia olahraga juga. Kan sudah dibilang Om, ini nalurinya naluri tunge. Gimana sih Om? Iya, pikirannya jorok gitu loh. Heran aku, ngeri. Ketemu cewek dikit, ya sama Kak Ekner, aku ngantar bumbu pecel dibilang aku pakai celana dalam. Bisa-bisanya gitu. Anjir, iya loh. Video call celana dalam, ya. Nggak usah tinggi-tinggi lah. 3 miliar aja kalau ada fotonya deh. Langsung Tuh. Om Burhan bayar nih, 3 miliar. Lumayan loh. Utangnya Mosat 65 juta kan? Kalau diganti Om Burhan 3 miliar, waduh, Grateful bisa bikin koperasi simpan pinjam itu. Utangnya Mozart Om Burhan 200 juta. Nah, naik lagi. 200 juta kata Mozart jadi 200 juta. Jadi Mozart kan sudah ngambil uang dari bank. Jadi dia mau minta semua. Mana ada uangku katanya. Ntar dia mau bayar 40 juta itu kok jadi tambah-tambah Jat. Aku bilang enggak tahu aku Bu katanya. 200 Tapi juta coy. urusan berdua lah itu ya. Urusan Ya berdua 200 lah. juta 200 juta coy. Uang apa itu? Ataukah uang lihat-lihat? Ataukah uang
bayar antara HP sana dengan HP sini. Tuh. Iya, mau nominalnya berapa bukan urusan kita. Yang jelas Grateful itu sangat amat mengerikan kalau jadi perempuan ya. Ya memang dia perempuan memang. Kok Tapi memang Om, hmm, aku dapat ini ya, dapat Info. semacam bocoran lah ya Om, info. Ternyata Om, ini si Grateful ini tidak saja berbahaya bagi misalnya musuhnya, tapi dia juga berbahaya bagi circle-annya Om, bagi teman-temannya Om. Makanya teman-teman yang ada di circle-an si Grateful ini harus hati-hati. Betul nggak Om? jelas pasti udah dibaca itu, udah dibaca. Iya. Wah, parah. Tapi Grateful sama Agatha itu klop lah, dua itu cocok lah. Oh Ya, iya? Dono sama Afrida cocok. Cocok Cocok. ya? Cocok. Waduh. Karena Grateful waktu masih berteman dengan Om Burhan, ya, waktu masih berteman dengan Om Burhan, ya pembicaraannya ada juga itu. Iya. Bang PG udah pernah ngehack HP saya. Dia mengaku bahwa dia punya sakit bipolar. Ya, ini pernyataan Grateful ya. Bukan dustanya Om Burhan. Dia punya sakit bipolar. Jadi dokter itu menyarankan dia untuk berhenti media sosial. Waktu itu Kicoy yang report ke saya, akhirnya kita conference. Grateful bilang, "Abang tahu kan aku bipolar gitu." Nah, si Afrida juga bipolar. Wah. Sakitnya. Dari mana? Saya dapat info dari Aderion, karena Aderion pernah nemenin waktu itu ke rumah sakit, ke dokter. Waktu masih pacaran. Nah, ini bipolar ketemu bipolar cocok. Ya. Apalagi gabung di roomnya bom ya, Polar Bear. Ketemu cocok, labet tambah cocok lagi mereka. Collab. Iya betul Om. Collab. Jadi Wah. ya orang bipolar ini memang nggak bisa ditaruh di tengah-tengah masyarakat, teman-teman. Kalian akan jadi korbannya mereka terus. Semua jadi korban, bayangin. Suaminya si Afrida jadi korban, ya nggak? Si Rusdiansah, si Aderion, Iya. si Metatron. Anak Sekarang Giorgio. nanti kita anak-anaknya, oke. Saudaranya, ibunya, orang tuanya yang membuat dia sendiri, pabriknya dia sendiri aja dia hina kan? Dia tidak akui kan? Netizen Apalagi juga loh korban loh. Iya. ya apalagi netizen bukan saudara, bayangin. Ya, sekarang ini yang korban yang sedang tidak mengetahui dia adalah korban ya Mas Indra. Mas Indra nggak tahu. Ini Mas Indra ini lagi tinggal nunggu waktu aja. Mas Indra bentar lagi gabung ke Herder. Udah tahu pasti nanti kartunya dibuka. Pasti, Iya. iya kan? Coba Grateful. Tapi Siapa bipolar Grateful? ini bipolar ini juga bukan berarti dia apa ya Om ya? Bukan berarti dia juga sebagai korban, tapi dia juga bisa mengorbankan orang kan Om? Loh, bipolar ini dia gini, dia bisa berbuat sesuatu yang nggak masuk di akal, tapi dia bisa menyangkal juga. Ya. Dia bisa nyangkal. Jadi dia punya dua kepribadian. Ya. Dia punya dua kepribadian. Gini, aku pernah bahas ya. Ada multiple disorder. Ya karena Om Burhan Ya. backgroundnya psikologi ya. Ada multiple disorder, ada bipolar disorder. Apa bedanya? Kalau multiple dia punya banyak kepribadian. Pagi bisa jadi anak-anak, siang jadi nenek-nenek, malam jadi kakek-kakek gitu. Ya. Oh. Nah kalau bipolar ini, bi ini kan dua ya. Satu jadi baik, satu jadi jahat. Makanya satu sisi dia bilang, aku mengasihimu Bang Bintang. Tapi di satu sisi dia ngomongin Bang Bintang gitu kan. Iya enggak? Di satu sisi dia ngomong firman Tuhan. Contohnya harus gitu ya Om Burhan ya. Kayak gitu Contohnya. Nah, ya. Baru paham aku. kita bandingin. Ini sekalian kita sambungkan dengan teologi ya. Siap. Tritunggal tuh bipolar atau multiple disorder? Ayo berani jawab nggak? Bipolar Om. Tidak dong, salah. Bipolar, Om. Tritunggal itu tidak bisa dikategorikan multiple disorder maupun bipolar. Karena apa? Karena antara Bapa, Firman, dan Roh itu satu kehendak.
Satu kehendak, nggak bisa. Hah? Kehendak yang sama. Kalau bipolar tuh Berarti kehendaknya nggak beda. dua-duanya Om. Ya nggak Berarti dua-duanya Om. dong. Enggak dong. Kenapa Enggak. Om bikin pilihannya begitu Om? Ya, jebakan Susah deh Batman. gua, Om. Jebakan Batman, ya. Nggak, itu satu kehendak. Jadi nggak bisa dibilang. Itu bukan penyakit ya. Jadi Iya, Tritunggal itu, ya. Jadi itu nggak bisa jadikan contoh. Sorry ya, jebakan Batman. Nah, jadi bipolar itu ya hari ini lain, besok lain. Itulah yang kita lawan, karena dia nggak bisa ngomong firman Tuhan, tapi di satu sisi dia bisa juga jadi pezina, pencabul, membuat narkoba, bikin oner, segala macem. Itu yang kita lawan. Dia nggak punya kekonsistenan. Artinya Om sama dengan pernyataannya Agatha yang bilang Yesus itu bukan hamba, yang mengatakan Yesus itu hamba adalah sesat. Tapi begitu Romo Daniel bilang Yesus itu adalah hamba, Yesus itu juga Iya. anak, kan gitu kan? Nah, Iya, betul. Karena di kalau satu Anda sudah sisi dia bilang pernyataan aku sama dengan Romo Daniel katanya. Aku turun naik Babe. Siapa? Iya, Anda- Babe? Mana Babe? Babe naik kan. Belum ada naik Babe. Lanjut Om, lanjut Om. karena dalam ya di bawah ini Bang Lambadia ini ya. Maksudnya tadi itu aku cuma ngetes ini aja. Bukan maksudnya menghujat ya. Tadi maksudnya bercanda, cuma jadi gitu loh. Nah, jadi tidak ada kekonsistenan orang yang punya penyakit bipolar ini. Iya. Pastikan apologet-apologet yang kita punya ini tidak punya riwayat sakit bipolar. Karena kalau bipolar, kamu nanti bisa beda. Ngomong sama Edis beda, di depan Romomu kamu beda. Contohnya Afrida. Gitu. Iya, betul. Ini kau siapa, Letsku? Ah, kau bisukan aja lah kau. Kau kalau baru masuk belum dengar semuanya, jangan langsung bilang ODGJ. Jadi iya gitu ya teman-teman ya. Jadi benar apa yang dikatakan Om Burhan. Dan itu praktek itu sudah kita lihat Om. Sudah kita lihat. Jadi bagaimana si Agatha itu dia bisa on off Tritunggalnya Om. Benar Gitu kan? Itu bahasanya. Bisa on benar. off juga Tritunggal. Kalau kita lihat debat-debatnya kemarin dengan Bang Edis, ya kan? Kenapa dia harus malu mengakui bahwa Yesus itu hamba? Sementara Alkitab kita sendiri sudah dicatat Yesus adalah hamba Tuhan. Iya. Karena dia punya dui natur, betul. Jadi nggak salah bilang dia hamba. Di satu sisi dia Allah, di satu sisi dia hamba. Karena ada sisinya yang memang berbeda. Satunya manusia, satunya Allah. Dia nggak bisa disebut Allah saja, dia nggak bisa disebut manusia saja. Dia manusia Allah. Betul. Nah, jadi gini Om, sebenarnya kan kalau dia belajar sih di teologi kan, itu kan dalam Matius 12 itu kan Om, itu kan yang kata-kata yang digunakan di situ kan pais Om. Yang menurut Romo siapa kemarin itu ya yang mereka rekam itu omongannya ya, yang sama yang diputarkan sama si Chandra itu, ya kan? Menurut si Romo itu pais itu bisa dipakai sebagai anak dan juga sebagai hamba. Datang si Agatal, dia buang hambanya, hanya diambil anak saja. Ini kan bisa menghancurkan tata bahasa Om, bener nggak Om? Iya, betul. Betul. Emangnya orang di LAI itu bodoh-bodoh semua? Kan nggak seperti itu. Itu kan orang-orang sekolah semua gitu loh. Dan mereka sangat hati-hati. Betul. Dan pengenaan setiap kata itu kan Om kan selalu disesuaikan dengan konteks yang dinarasikan. Betul nggak Om? Betul. Di dalam satu ayat atau di dalam satu pasal itu kan gitu. Bukan asal comot bikin ini jadi konteks di situ jadi hamba. Kalau hamba ditukar jadi anak kan nggak cocok. Betul. Iya, makanya aku agak kecewa sama satu apologet ya. Satu apologet yang ternyata dia tidak tahu timelinenya kisah para rasul. Waktu dikatakan, ya itu aku kecewa besar ya, karena teman juga sih. Kisah para rasul 4 ya Om ya. Iya, dia nggak tahu tuh Roh Kudus sudah turun atau waktu itu Yesus belum disalibkan, itu di kisah para rasul. Kalau itu fatal sih Om. Kalau itu fatal sekali fatal. Om. Iya, Fatal, anak fatal. sekolah minggu saja mereka sudah tahu bahwa kisah para rasul 2 itu Roh Kudus sudah turun. Hari Pentakosta sudah terjadi. 3.000 orang sudah bertobat. Betul gak Om?
Ya, Iya kan? betul. Tapi kalau sampai kisah para rasul 4 dia nggak tahu Roh Kudus belum turun di situ. Waduh, bahaya toh, tak bahaya Tapi tah. tapi aku sih wajar ya, wajar namanya dia juga orang biasa, bukan anak pendeta ya. Kecuali anak pendeta baru Om Burhan kaget setengah mati. Tapi dia kan orang biasa. Dia nggak punya keluarga pendeta, dia backgroundnya jemaat biasa aja. Gitu Bang Bintang. Anak pendeta dia Om. Kasih Dia anak pendeta. Loh, Kau Mero jangan dibilang sarkas. Ini kita mau debat sama Om Burhan. Siapa tahu Om Burhan nggak kenal sama dia gitu loh. Dulu saya sih kenalnya PC The King sih Om. Kalau Om kenalnya mata pisau ya mungkin kita berbeda lah ya Om ya. Anak pendeta dia Om. Pendeta aliran itu lagi loh. Aliran Roh Kudus lagi Om. Kencang tuh Om. Bahasa rohnya, iya kan? Kencang Om. Tapi gak enak Om, ada Om Sopi di bawah Om. aduh, ini Om Burhan minum ini dulu lah. Minum paracetamol dulu lah kalau gitulah. Wah, demam Om Burhan. Demam Om Burhan. Aduh, parah. Tapi kalau dia sih Om banyak yang blunder sih Om. Banyak yang blunder dari dia kisah para rasul 4 dia bilang apa namanya? Itu Roh Kudus belum turun, dari kata Tuhan dan Allah yang dia bilang itu sama. Sama dia bilang Om. Tuh kata Tuhan dan Allah itu sama katanya Om. Definisinya sama, secara etimologi juga sama katanya Om. Itu kan parah Om. Dari mana dia dapat ilmu begitu Om? Pernah nggak Om dengar itu? Aduh, iya, makanya Om Burhan langsung beli ibuprofen ini. Untuk apa Om? Udah, pusing. Ternyata anak pendeta. Bayar dulu lah. Ya kan Om, anak pendeta kan Om. Om sih dibilangi tak percaya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah yang kita lihat sebagai sesuatu yang parah lah. Bang Cyber, shalom Bang Cyber. Bang Cyber, shalom. Shalom. Itu ada ini yang seperti ini aku kirim. Coba dikecilin lagi Bang. Yang baru, yang terbaru ya Bang. Yang terbaru. Kenapa ini Bang? Ini seperti foto yang ada di sini. Maksudnya Udah cukup. kecilin lagi baru tampilkan ya, tampilkan. Tapi yang terbaru ya, yang tulisan nama-namanya warna putih itu. Bisa nggak Bang? Aduh ada benches ini datang nih. Mau nggak Bang BG? Hajar Bang BG. Wah, ini ada outfit bagus nih. Outfit. Ya. Halo Bro Salam Ovi. semuanya, shalom. Salam. Komentar. Aman kita Silakan, buka-buka Novit, data. silakan. Aman kita kalau buka-buka data. Oh ya? Ini apologet favorit Om Burhan ya. Tadi juga mendampingi Om Burhan gebukin orang Yahudi tadi di sebelah. Iya. Oh, Cuma suaranya agak beda. Sorry Bang Bintang, suaranya agak beda. Kita pastikan dulu. Ini bukan penyusup. Iya. Suaranya agak beda. Ini bukan Ovid ini. Cek dulu. Ovid biasa ada cek dulu, topinya, bro. Ya. ya. Terus hidungnya Oh, bisa ya, digerakin. ya. Oke. Hidungnya katanya Oke, masih fix, belum. Besarin bentar Bang, 1 menit. Ini hidungnya nggak gerak nih. Coba gerakin Fit. Pastiin nggak oplas. Nggak boleh dipegang dong, pelanggaran. Coba gerakin. Oh, ori ya. Sip. Iya, Oke, Fit. Sip. makasih Ya. Om Bintang. Confirm. Ya. Oke, lanjut Bang Bintang.
Enggak, lanjut aja. Bro Opit, ada yang mau disampaikan bro? Ayo bro. Belum ada sih. Bentar lagi ini paus-paus akan berterbangan ya, karena Paduka Rudal udah di lapangan nih, udah di atas nih Paduka Rudal. Lanjut Bang Bintang. Aduh. Bisa, Bang Cyber. Bang Cyber bisa. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita sudah merilis daftar penghujat agama Islam yang dipimpin oleh seorang apa namanya tadi, Suniti Durham ya, teman-teman ya. Nanti ditunggu lagi daftar tim sirkus, teman-teman ya. Daftar tim sirkus yang dipimpin oleh Bang RK ya. Bang RK dan kawan-kawan ya, teman-teman. Kok ketawa sih Om? Ini enggak, Bang RK ini levelnya langsung drop banget ya. Dia nggak masuk kategori. Tahu. Tadi kan apologet tadi ya, 16 orang tadi ya. Iya. Dia masuk nggak ke tim dimasuk. sirkus ya. Tim sirkus. Tadi istrinya lagi marah-marah Om. Barusan Kenapa? nih. Katanya orang tuanya RK nyebar gosip di kampung. Nyebar apa? Tadi pas lagi FYP dia bilang, kok bisa-bisanya sih orang tuamu nyebar gosip di kampung gitu. Rame lagi. Kemarin katanya orang tuanya RK baik, kok tiba-tiba sekarang didoxing lagi. Enggak Om. Tapi perasaan kan, ini perasaan Enggak gini lah. loh. Gimana? Perasaan kan Maumere itu habis kena gempa ya, kok malah ngurusin. Sika Om, kampungnya RK asli. Iya, kan itu Polres. kan, ya itu kan di sana lagi musibah, ngapain bahas RK sih? Aduh. Iya, kenapa nggak beresin orang-orang yang lagi susah gitu kan? Ini urusin. Ya itu jadi ketua geng sirkus Om. Iya. Ketua geng sirkus Om. Kan sirkus banget Om. Bilang Edis ngajarin poligami, ternyata dia yang poligami Om. Bilang Malu-maluin ya jadinya ya. iya. Bilang mau menghancurkan Edis, pancing Edis keluar sampai hancur semua segala macamnya. Ternyata sekarang dia yang hancur Om. Iya, dan itu chattingannya kan sama Minayang kan? Tapi itu hati-hati loh Om. Itu mau dituntut ke polisi loh Om. Mau dilapor ke polisi loh Om. Nggak apa-apa. Tahu nggak? Itu capture rekaman, capture grup itu, itu aku dapat. Dari mana? Tahu nggak? Dari mana Om? Kau Mairo, coba naluri detektifnya. Oke, Ovid. Nih Ovid nih, gua seneng nih. Siapa Fit? Kira-kira Om Burhan dapat dari mana tuh? Dapat yang mana ya? Dari si Minayong, Om. Grateful ya. Minayong. Nah, ini full Kau layar. Mairo memang the best. Full Ya. layar, Bang. Dono. Dari Dono. Dari Dono yang dapat. Oh iya. Dono yang dapat. Jadi biar Dono yang ditangkap sama si Dono yang ditangkap sama Minayang. Di Indonesia ya. Ya itu Dono. Wah, parah. Ya. Selesai kau Emang Dono ada di grup itu. Iya, Dono kan ini, Dono kan ular berbisa kan, kemana-mana dia. Itu yang nyebarin Dono. Om Burhan dapat dari Dono. Nah kalau Herder dapat dari mana Om Burhan nggak tahu. Tapi itu Dono awalnya, Dono yang nyebarin. Ya, Dono emang parah nih Dono. Sosok Sang Kuning nggak Om? Tahu Sangguni, tahu. Toko Kayaknya dia perwayangan termasuk itu. ya. Woi, Sangguni aja nggak mau dibilang Dono loh. Jangan menghina Kak Omero. Atau Om waktu Dono nyebarkan itu Om pakai tukar guling nggak Om? Tukar guling apaan nih? Ya siapa tahu koin-koin atau
spender gitu Om. Buat Ya umbukan. bukan buat nyebarin itu isi WA Om. Isi ya nggak tahu. Ya secara kan si Dono ini kan terdeteksi di belakang layar kan sering buka-buka data orang, jual-jual data orang. Kan gitu Om. Iya. Jadi Om Burhan sampai di satu titik ya, apakah wanita-wanita Kristen yang digauli sama Islam ini otomatis jadi punya bibit-bibit sengkuni gitu. Kayak si Dono, si Afrida, ya kan? Kok jadi gila-gila semua gitu loh. Ada apa nih? Itu bisa, itu pasti Om, pasti. Kalau aku sih nggak ragu Om kalau itu Om. Karena memang iya, apalagi ini udah berbicara di TikTok ya, seperti kemarin pernyataan seorang hamba Tuhan ya, Pak Abolisman ya. Waktu dulu di Zoom, di StreamYard, kita nggak ada masalah seperti ini kata Pak Abolisman. Sekarang begitu kita di TikTok, kenapa bisa seperti ini? Gitu, saling serang, saling pukul, saling ini bun-bun gitu kan. Nah ternyata Pak Abolisman bikin sebuah kesimpulan, ya semuanya karena apa? Popularitas Betul. Tiga hal itu yang Bang Bintang pernah sampaikan. Uang, wanita, dan popularitas. Kalau Dono kan, Dono ini popularitas. Dono popularitas, makanya dia nggak bisa, betul. dia nggak bisa lepas dari TikTok, gitu. Iya, sampai Alat Om Burhan, Donowati Om Burhan. Ya Donowati, betul. Donowati, Kak. Rahmat Donowati. sampai dia kan di depan layar begini kan Om, begitu sucinya kan, begitu kudusnya, sampai kita pun mau nyanyi sama dia kan, suci, kan suci banget Om. Tapi di belakang layar ternyata, waduh. Kita lihatnya dia suci, ternyata suci menurut dia adalah stand up komedi Indonesia. Stand up comedy Indonesia. Aku berkesimpulan seperti itu Om, waktu dia minta tolong sama Bang PG untuk cari orang tuanya si Mozart. Nah, disitulah aku DM si Mozart supaya Mozart hati-hati. Gitu. Ya, tapi memang dasarnya si Mozart juga yang orang yang nggak punya pendirian, ya biarin aja lah. Ternyata dia juga punya rekam jejak yang mengerikan juga, gitu kan Om. Dari situ Ya, aku berkesimpulan Om. Di situ aku mulai nggak respect sama dia juga. Mulai kehilangan respect 25%. Iya, kenapa? Karena gini. Ada di dalam rekaman aku sama dia dan Kicoy, aku bilang, Kicoy, kau tahu kerjaanku apa kan? Nah, aku kan kerja perusahaan IT di sini. Dan kita ngebantu perusahaan-perusahaan militer, atase militer Indonesia juga kita bantu. Si Grateful ini minta tolong lah sama aku, Bang minta tolong. Nah itu gampang lah buat aku sebetulnya. Cuma kan ada kode etik. Ya, ini aku bongkar-bongkaran aja. Tapi si Grateful ternyata aku bilang, Kak bisa jaga rahasia ya, jangan ngomongin ke orang ya. Itu ya wajar lah ya. Ini sekalian aja aku buka. Iya Bang, percaya sama aku. Ternyata dia minta sama siapa? Yusuf Siahaan. Yusuf Siahaan tahu nggak? Ada akun namanya Yusuf Siahaan. Ada. Itu kan dulu gabung-gabung ke Herder. Nah, Gabung. itu kan Yusuf Siahaan pernah ngaku kalau dia itu intelijen negara. Intel. Ya. Iya. Betul Om. Padahal bohong, nggak ada namanya Yusuf Siahaan. Betul. Ya. Betul Om. Nah, di satu sisi, di saat masalah itu mencuat, dia bikin story lah chattinganku di situ yang ada tulisannya, mereka nggak tahu kalau Kak Grateful sama Mozart belum pernah ketemuan. Ada kan tulisanku begitu kan? Ya, ada. Nah itu ngapain tulisanku dipajang gitu loh, dibikin jadi seolah-olah narasiku itu membela dia. Dan dia japri ke aku waktu itu, awal itu dia pembicaraan itu dia pinter dia bilang, Bang, abang ngomong ke Kak Reda ya kalau aku minta tolong
alamatnya orang tuanya Mozart. Nggak pernah Kak, aku bilang gitu. Ya kan aku juga bingung, ini orang kok jadi Siahaan itu kah? Yang Iya, yang Yusuf. orang tua itu. Iya bang, iya. betul. Dia ngaku Intel. Ngaku Intel ya. Iya. Ngaku Intel. Nah, Yang pernah nunjukin benggol-benggol ini Bohong itu. Polri. iya orang gila aja nggak percaya, ini si Dono bisa percaya gitu kan. Nah ini Dono ini nggak konsistennya di sini karena dia bilang dia jaga rahasia, tapi tiba-tiba dia bilang, abang ngomongin ke Kak Reda ya, aku minta tolong alamat orang tuanya Mozart. Hah, nggak pernah Kak. Orang kalau udah rahasia sama aku ya aku jaga. Kecuali orang ini nyari masalah baru, ya kan? Ya, Nah, betul. akhirnya aku dapat info lah di kemudian hari dari Kak Reda bahwa si Grateful minta tolong sama Bang PG. Loh berarti orang ini nggak jelas dong. Dia ngomong rahasia sama gua, Ya. tapi dia ngomong juga ke Bang PG minta tolong juga. Lah, gimana? Gimana? Terus dia nuduh aku ngomong ke Kak Reda, jangan kira begini loh. Jangan kira oke aku sering ke grupnya Herder, terus aku juga seolah-olah mau berkhianat gitu loh. Iya. Temanku aja yang dulu nggak pernah aku khianati kok, kecuali dia nyari masalah sama aku baru, ya kan? Si Yusuf Siaan itu sering masuk di roomnya Said itu. Momotnya Said. Betul, betul. Iya dia. Betul, Jadi betul. hati-hati Iya, sama orang-orang yang typing di bawah SKSD teman-teman, ya. Kalian apologet baru. Hati-hati sama orang-orang yang typing di bawah akun-akun baru SKSD. Bisa jadi itu trigger. Dan penyusup penyusup. Iya, Penyusup betul. dia. Namanya Betul. juga Yusuf. Tinggal tambah Oh iya, penyusup. penyusup ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, akhirnya kebongkar lah, dia minta tolong juga sama Yusuf itu. Lah, ini orang gimana nih, orang nggak bisa dipercaya. Oh, ya udah kebongkar di situ lah. Sering Akhirnya ngomong gini dia Om. Dia sering ngomong gini Om. Nanti saja di belakang layar ya. Di belakang layar. Tahu kan siapa saya kan? Gue bilang siapa lu monyet. iya ngapain sih? Lanjut Om. Ngapain makanya? Itu masih itu siapa si Tong Sam. Nanti aja di belakang layar gitu. Itu si Tong Sam. Tong Sam mana lagi? Siapa tuh, Tong Bang? Sam? Itu loh Tong Sam si Tong. KP yang mau jadi Chinese, dia kan mau ganti nama jadi Tong Sam. Ah itu Sam beda Pam. Bang. Tom Beda, Samcom. Dia kan, Tom dia kan Samcom. nggak pernah ngaku-ngaku ini loh Bang. Nggak pernah ngaku-ngaku Intel loh Bang. Ini ngaku-ngaku Intel loh. Sampai Tom nunjuk-nunjukin ini. Samcom. Gurunya Benggol-benggol polisi tuh. gurunya Iya, Cepat Kai. Intel ngaku Intel. Ternyata Intelnya Indomie telur. Mana ada guys Intel ngaku. Aduh, ya astaga. Iya betul. Nggak ada Intel ngaku. Gini ya teman-teman ya. Intel itu pertama dia akan kaburkan atau dia akan sembunyikan identitas aslinya, dia sembunyikan teman-teman. Gitu. Even bahkan kalau dia berbohong pun dia akan lakukan. Kenapa? Supaya penyamarannya tidak. Bahkan identitasnya itu pun KTP aslinya itu dibuat KTP palsu teman-teman. Atau bukan KTP palsu sih, KTP samaran gitulah. Iya. KTP samaran tadi namanya bukan KTP dia, KTFP. Kalau KTP lah, itu kan apologet Om. Emang sarkas ini. Temennya Faid ya, Faid. Temennya siapa Om? Faid. Kayaknya udah ganti nama dia. Masih. Oh masih KTP. Masih KTFP. Parah. Ada Timothy Al-Awal pula lagi di bawah nih. Aduh. Jangan sampai apologet naik semua kemari woi. Tapi mohon maaf Timothy kalau nonton di bawah. Kalau Timothy nonton di bawah ya tetap nomor 1 bagi Om Burhan adalah Ovid. Apologet nomor 1. Sorry ya. Ovid masih di atas Edis TV. Sorry to say. Lanjut Bang Bintang. Tapi Om Burhan,
sekarang gini om, kalau gua tanya gini om, sebenarnya Om Burhan ini masih apologet kah atau gimana om? Apa yang enak status om ini sekarang kalau kami bilang ini? Status udah ya bukan apologet, udah bukan apologet. Bang Cari Meta yang Indomaret, apologet, Om Burhan Om Burhan ini. Om enggak. Burhan ini apologet yang pernah kena prank sesama apologet. Iya, udah bukan apologet. Sekarang Udah manajer bukan. Indomaret. Iya. Sekarang kasir Indomaret kita. Enggak kan gini om, dulu kan ada apologet namanya Prof Metatron LCMA gitu kan. Betul. Gua kagum loh itu om, kagum om. Sejarah dia tahu om, etimologi bahasa Alkitab dia tahu om, sampai Sesuai nama ya. antropologi semua ya betul. Prof itu betul. Bahkan itu si Prof itu om sering nongkrong di komalnya si Agatha om. Agatha Palermo dulu namanya kan om kan. Gitu. Wah kalau ini udah gabung ke situ om, duet ini om, maut om. Maut, singa lewat, paus lewat, semua lewat om. Gitu. Cuman aku dalam hati gini kan om. Ini dulu si Prof ini ilmu yang sudah sebanyak itu dan sedetail itu pernah dihargai nggak sih sama si Agatha Palermo ini? Gitu sih om, aku mikirnya om. Coba om sebagai temannya Prof Meta om, coba tidak dihargai dan itu wajar. Dan apa yang diketahui ini karena Om Burhan temannya Prof Meta ya, teman baik ya. Iya. Dan apa yang diketahui Om Burhan itu adalah suatu hal yang lumrah bagi orang Kristen. Jangan kira cuma Om Burhan aja yang tahu gitu. Wow. Ovid lebih tahu, banyak yang lebih tahu gitu, ya. Dan kalau si Prof Meta, ya, nah kan Ovid ini tetap rendah hati kan Ovid ini, salut nih aku. Kalau si Prof Meta udah hilang ya udah, ya itu biarkanlah itu menjadi akun yang kita pernah tahu zaman dulu. Gitu Atau kan. biarkanlah itu menjadi kenangan gitu om, misal enggak. Iya, katanya Reza Artamevia ya, biarlah menjadi kenangan katanya. Jadi kalau itu hilang, udah. Ya karena kemungkinan besar akan muncul prof-prof baru gitu. Prof-prof baru. Ada prof. Ya kan sekarang ada Prof Edis. Ada Prof Kiamat. Enggak om. Ada sekarang Prof ini temannya si Bang Cyber om. Prof apa tuh? Prof Makondo. Prof Makondo. Iya. Ovid juga ngefans sama satu. Ada Ovid yang ngefans juga sering sama salah satu prof. Prof siapa Fit namanya Fit? Prof Siapa Fit? Prof siapa Fit? Hah? Prof Gema. Prof Gema, betul. Iya, Prof Prof Gema. Makondo itu yang sering gabung itu loh sama kelompoknya itu, komalnya WK dulu itu loh om, sama Prof Metatron. Ada satu lagi Bang Cyber. Ada Bang Cyber yang sekarang yang dia pakai foto profilnya Zakir Naik itu loh. Kan Prof juga itu kan? Nggak tahu. Iya betul, Rudal Mamat betul, provokator. Provokator kiamat itu. Kiamat provokator. Ya kalau Itu kiamat kiamat, akunnya kiamat namanya provokator. Bukan kiamatnya provokator. Tapi Om, dari kisah temennya Om itu tadi, si Prof Metatron tadi kan Om, kami belajar Om, belajar pentingnya jadi teman baik itu Om, sehingga ketika kita sudah diuntungkan oleh teman kita itu ya paling tidak ngucapin terima kasih gitu Om, apalagi kalau kita miskin gitu kan, terima kasih Om Prof Meta karena sudah bantu saya dalam berapologet gitu Om. Gimana Om menurut temannya Om itu? Ya, meskipun dia tidak tahu terima kasih, wajar lah, manusia tidak. Kita nggak bisa berharap sama manusia dan pasti kita dikecewakan. Apalagi kita sebagai. Nggak bisa Om. Nggak bisa Om. Kok nggak bisa? Saya gini Om ya. Saya lama-lama
Bang Lambadia saya lempar donat sisa juga nih lama-lamanya. Enggak, saya gini Om, saya suka gedek Om dengan kata-katanya. Oh dulu saya itu enggak, mereka itu hanya numpang tenar sama saya, katanya gitu Om. Dalam hati gini kan, numpang tenar apa lu yang numpang ilmu sama mereka gitu Om? Enggak kan Om? Enggak dong, enggak. Karena Enggak dong. enggak dong. Itu, jadi balikin lagi Om donat sisanya Om. Gua berdiri Donat sisanya. Donat Biar Wati jangan nyimak kepom. ya. Donat Wati nyimak sambil makan donat sisa. nyimak, nyimak. Donat Wati yang ya. Nyimak. yang apa yang terpine-pine Om, don't touch apa? Don't push push me. me. Dan Kusmi. Ya kalau dibilang Prof Meta dulu numpang, betul. Ku akuin. Ya diakui Prof Meta kalau dia numpang memang. Dia numpang karena Prof Meta nggak pernah buka room ya. Nggak pernah buka room. Nggak pernah iya. buka room. Kalau buka room ya Numpang paling main komal game. Om. Numpang komal kan Om? Iya, Bukan Tapi- bukan numpang tenar kan? bukan. Karena Prof Meta sebelum masuk ke roomnya Agatha mah sudah berani open camp, udah ikut podcast, Iya, udah betul. debat di masjid. Di mana waktu itu cuma ada 2 orang Kristen dan orang Islamnya satu masjid itu duduk di depan debat. Ya, jadi dibilang numpang enggak lah gitu. Enggak lah ya. Betul. Kalau betul. numpangnya itu misalnya contoh ya, ini contoh doang ya. Misalnya di room bom. Kalau di situ kan kelihatan banget numpang si Timothy official numpang kan. Kelihatan nggak? Mm-mm. Ya nggak ngapa-ngapain Ya, betul, gitu betul. kan. Ya kalau di tempatnya Afrida itu kan Prof Meta ya sharing apa yang tidak diketahui si Afrida, apa yang tidak diketahui sama Faslav. Faslav juga waktu itu juga dia memberitahu apa yang tidak diketahui Prof Meta, apa yang tidak diketahui sama Afrida. Faslav menguasain hadis, gitu kan. Jadi kolaborasi lah, collab lah. Collab ya. Gitu. Tuh, ada yang ingat Om itu tuh, ha. Dulu namanya Kayafas. Saya suka nonton katanya tuh. Baca tuh Afrida, Agatal. Jangan suka ngaku-ngaku lu yang lebih terkenal, lebih tenar. Karena gua juga suka nonton lu dulu Om. Suka nonton temennya lu Om. Si Prof Metatron itu Om. Bahkan gua dulu kalau temennya Om itu ingat, gua sampai tanya itu bukunya dari mana? Dari mana Prof? Kan gua bilang tuh yang Sinaksarion itu ya. Iya. Nah, Iya, ingat. beli dari aplikasi Orange saja, Bro. Dan- Teman Om bilang begitu waktu itu. Prof Meta nggak pernah ngasih nomor rekening, nggak pernah Betul. selalu ngasih buku itu biasanya kalau PDF gitu gratis loh. Nomornya mana? Betul. Kasih gratis. Emailnya Betul. mana? Kasih gratis. Betul. Nanti minta lagi ya Om, PDF-nya Om. Enggak. Dan sampai sekarang pernah. aku minta dari dulu itu enggak pernah dikasih yang buku Sirah Nabawiyah itu. Waduh. Oh itu mahal Bang Cyber. Enggak, Mahal itu Bang, lu harus PDF. beli itu Bang. Ntar buku Oh, sirah PDF. itu perasaan aku kasih semua deh. Dan di situ pula lah aku pertama kali kenal sama Dono. Makanya namanya Dono di HP ku sampai sekarang itu Grateful Sirah. Karena dia Sirah. Iya, akunnya kan namanya Grateful. Di WhatsAppku tuh kesimpannya Grateful Sirah. Jadi karena dia japri pakai nama akunnya Grateful ya kan. Bang, aku bisa minta enggak gitu. Ya udah nomornya Kak atau alamat email, dia kasih nomor WhatsApp. Ya aku kirim ke WhatsApp, ya aku simpen namanya Grateful Sirah. Karena dia minta Sirah, ada yang minta Sinaksarion ya pasti kalau dia minta Sinaksarion waktu itu namanya Grateful Sinaksarion. Gitu. Tapi aku udah dapat kok. Udah. Ada yang ngasih. Nah, iya. Kalau orang mungkin udah ya
apologet lain mungkin ya nggak mau ngasih gratis lah ya kan. Mungkin nggak mau ngasih gratis mungkin. Mana lagi dia kan capek kan forward itu kan. WhatsApp tuh cuma bisa berapa? 30 apa 10 ya? 30 apa 10 WhatsApp ya? itu 30 giga Om. Bukan, berapa kali forward gitu maksimal. Oh 30 Om, 30 Om. Iya, karena kan kamu mesti nge-save nomornya. Dokumen ya, dokumen. Iya, cuma bisa forward berapa kali gitu kan. Nah, itu Om Buran kasih gratis loh, gratis. Tinggal masalahnya tuh dibaca apa enggak. Yang paling males tuh orang minta kadang nggak dibaca. Dan udah gitu dia bilang, aku lupa tinggal nyimpen di mana, kirimin lagi. Wah itu paling males tuh aku kalau kayak gitu. Artinya waktu dia minta awal itu dia bener-bener nggak pengen. Iya, betul Om. Tapi kalau kayak aku kemarin tuh Om, aku cuman ini tertarik dengan Sinaksarion itu Om, karena memang kan kesehariannya para rasul dan gitu kan nggak ada di Alkitab semuanya kan Om, kan sampai apa yang ku baca di Sinaksarion itu rupanya sekarang udah naik, diangkat jadi film Om. Iya. Iya kan, kayak Petrus punya istri, ya kan, kayak murid-murid Tuhan Yesus yang ada beberapa orang itu kayak Andreas itu muridnya Yohanes Pembaptis. Itu kan nggak gamblang diceritakan di ini kan Om, Di Alkitab cuma di Alkitab kan, Om. sekilas aja lah, sekilas aja gitu. Betul. Contoh misalnya kan Yohanes Pembaptis cuma bilang sama murid-muridnya, tanyakan kepada dia apakah dia yang kita tunggu, apakah dia yang datang, atau dia yang masih kita tunggu gitu kan. Ternyata itu nggak dijelaskan seorang Andreas gitu kan. Di Sinaksarion itu baru dijelaskan itu dia seorang Andreas gitu. Iya, dan Andreas tuh saudaranya Petro. Betul. Ya. Saudara kandung. Betul. Wih keren itu Om. Jadi waktu itu saya makin ini Om, karena waktu ini mohon maaf ya Om ya. Waktu aku dulu belajar teologi itu dulu Om, itu nggak pernah ada kayak gitu Om. Iya, Nggak karena pernah ada sedetail itu gitu. kenapa orang Sinaksarion tuh apa yang kita jangan digedein. Kelihatan dong gendutnya. Karena Ya, lanjut, kalau kita belajar pakai Sinaksarion, sekarang permasalahannya itu adalah orang-orang nggak percaya bahwa itu betul-betul kisah yang diambil dari Alkitab. Betul. Gitu kan? Ya, Orang akan menganggap itu bisa aja dibikin-bikin. Nah, sebetulnya permasalahan itu gara-gara banyaknya sekarang gereja yang menggunakan pemikiran akademisnya untuk menghubungkan ke Alkitab. ya, Alasannya seperti itu. Padahal ya. Alkitab sendiri itu adalah proto Sinaksarion. Misalnya apa? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul itu kan bukan berbicara tentang Yesus di dunia lagi kan? Bukan Yesus di bumi kan? Iya. Itu berbicara tentang para rasul kan? Hanya saja Sinaksarion itu tidak dikanonkan. Tidak dikanonkan menjadi kitab. Bukan berarti itu dibuang. Kayak kita. Sering nggak kita di gereja, kita percaya, wah, Rasul Yohanes meninggal di sini. Rasul Petrus meninggal di Roma, disalib terbalik. Rasul Andreas disalib menyilang. Rasul Matius meninggal di Ethiopia. Ada nggak itu di Alkitab? Tapi kita percaya kan? Nggak ada Om. Iya. Nggak ada kan di Alkitab. Nah, cerita itu dapat di mana? Ya satu-satunya cuma di Sinaksarion. Kenapa kamu percaya Sinaksarion tentang meninggalnya mereka, tapi kamu nggak percaya kitabnya Sinaksarion yang jelas-jelas menulis tentang mereka? Itu ironi. Ya. Dan dari Sinaksarion Padahal itu kita tradisi bisa tulis melihat ya, Om. sejarah. Tradisi tulis, karena tradisi tulis itu memang dibawa sama orang Kristen sejak semula, gitu. Iya, betul. Dan kitab Sinaksarion itu menjelaskan sekali tentang sejarah. Gini Ya. ya, kalau kalian belajar sejarah,
buku-buku sejarah itu tidak mengakui adanya hadis sirah itu tidak diakui sebagai kitab sejarah, teman-teman. Betul, Kenapa? betul. Karena tidak terverifikasi. Tapi kalau Sinaksarion itu diakui sebagai kitab sejarah. Misalnya, sekarang ada ik heb. Oh, sorry, ada orang. Jadi kalau orang bilang itu bukan, kalau hadis sama sirah itu bukan sejarah, si kitab Sinaksarion itu adalah sejarah. Contohnya orang Ethiopia tadi, orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu adalah keturunan dari Raja Salomo, guys. Percaya nggak? Ratu Sheba ya Om. Dari Ratu Seba di Alkitab diceritakan, dan itu di Perjanjian Lama. Ya. Nah, bagaimana itu bisa dikonfirmasi? Ya ceritanya hanya ada di Sinaksarion. Hanya ada di Sinaksarion. Ya, ya, Karena- ya, betul, betul. Ya, di Kisah Para Rasul 11, di Kisah Para Rasul 8 lagi nih. Di situ Filipus membaptis, setelah dia membaptis orang Samaria, kan dia diangkat jadi penatua di situ. Jadi yang kemarin kita udah baca ya, Filipus diangkat jadi penatua di situ. Waktu dia membaptis orang Samaria, kemudian Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, dan setelah orang Samaria ditumpang tangan oleh Petrus dan Yohanes, Roh Kudus turun, Filipus diangkat menjadi penatua yang sebelumnya dia diaken. Nah, akhirnya waktu di dalam perjalanan dia ketemu sama siapa? Bang Bintang? Hayo, ini pendeta muda kita Ethiopia, Om. hafal Alkitab. Orang Ethiopia Om. Orang Ethiopia Iya, Om. Dia ketemu orang Orang Ethiopia dan Sida-sida bendaharanya Ethiopia kan di situ. namanya. Iya, Ya, bendahara Sri Kandake namanya, Sri Kandake. Betul ya? Ya, ya. Ya, betul Om. Nah, ya ini Sri Kandake itu nggak ada bendaharanya di Alkitab Om. ada. Oh, ada Ada. di Alkitab itu. Coba baca. Aduh, gimana nih pendeta muda kita ini? Coba, namanya Saya kan nggak siapa? malu belajar Om. Mana di mana itu? Saya lihat dulu ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 8 ya. Kisah Bentar. Para Rasul 8 ayat 13 Om. enggak, jauh setelah Samaria, berarti itu ayat 20-an lah, 20 berapa lah. Oh, 26. Iya. 26. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Betul kan? Ada kan? Itu kan Sri Kandake itu kan kayak Sri Kandake. kerajaannya Om kan? Bukan sida-sidanya maksudku Om. Iya, tapi dia orang Ethiopia. Ya, orang Dia orang Ethiopia. Ethiopia. Ya. Panggilannya Satu Sri Menteri Kandake. Ethiopia. Nah, ini Ya, mirip sekali Ratu sama Menteri Monica. Ethiopia. Iya, ini mirip sekali sama Monica Situmorang, karena namanya Monica Situmorang juga Monica Sri Situmorang. Nah, sama-sama panggilannya Sri ini. Sri. Ya, tapi ada tertulis kan di situ kan. Iya. Nah, betul. Sri. nah, dari pertanyaannya kan begini. Apa hubungan orang Ethiopia pergi ke Yerusalem? Ya, dari Salomo tadi Om, nenek moyang mereka. Lah iya, tapi kalau kita lihat di perjanjian lama kurang jelas. Tapi dari perjanjian baru kita bisa ngeliat kan, wah itu ada hubungannya. Karena orang-orang Ethiopia ini adalah keturunan dari Salomo. Makanya mereka masih beragama Judaisme. Judaisme yang zaman itu ya, bukan Judaisme yang sekarang. Yang Judaisme zaman itu digenapi jadi Kristen. Wah, tap-tap layar guys. Nah orang-orang itu datang. Kasih mawar-mawar guys sama Om Burhan guys. Keren ini guys. Ilmu pengetahuan ini guys. Ilmu loh, iya betul. Iya. Ayo lanjut Om. Nah orang-orang itu datang ke Yerusalem khusus untuk merayakan hari raya apapun. Jadi dia jauh-jauh datang dari Ethiopia dan itu dia dibaptis. Bayangin tuh, dia mau dibaptis kan? Di katekisasi singkat tiba-tiba dia minta dibaptis. Makanya di situ dikatakan itu ada air. Langsung dibaptis di situ dan Filipus sudah bisa membaptis karena dia sudah jadi penatua di situ, sudah ditabiskan oleh si Petrus dan Yohanes. Ceritanya dari mana ya? Dari Sinaksarion.
Ya. Dan yang kemudian orang-orang yang dari keturunan si Ethiopia ini itulah yang jadi eh, Kristen perdana di mana? Di Ethiopia. Karena dia Ya. yang pertama dibaptis di situ. Dan kekristenan di Ethiopia kemudian itu diteguhkan kembali oleh siapa? Siapa rasul yang ke Ethiopia? Thomas ya Om? Bukan, Matius. Thomas ke India. Oh, Matius. Matius ya, oke. Iya, iya. Matius. Lanjut, Om. Nah, dan kekristenan Ethiopia inilah yang paling disegani di zaman itu karena mereka benar-benar kaya. Kita jangan bayangkan Ethiopia ini adalah negara yang miskin yang kayak sekarang ya. Iya, Waktu itu kaya. Dan kerajaan Ethiopia inilah kerajaan yang benar-benar disegani juga sama Islam. Yang disebut sebagai betul. kerajaan Aksum atau Habasyah. Oh. Kerajaan Habasyah. Ini kerajaan Kristen. Ya, betul. Nah, akhirnya raja siapa namanya? Raja Ethiopia ini jadi kerajaan Kristen. Mereka yang awalnya adalah Yahudi. Dan Ya. apa? Dan mereka mengklaim sebagian orang-orang Yahudi juga percaya bahwa bait Allah dulu, tabut perjanjian Allah itu disimpan di gereja mereka sampai hari ini. Dari situ jalan ceritanya. Dan itu ada di Sinaksarion ceritanya. Tapi sebenarnya itu bukan tabut yang asli kan, Om? Tabut yang asli, infonya tabut yang asli yang ada roti mana, ada Taurat, ada tongkat Harun, gitu. Waduh, aku belum dapat informasi itu, Om. Gitu ceritanya Aku kemarin- begitu. Tapi memang ada sih yang kemarin bilang bahwa tabut itu sudah ditemukan, tapi katanya disimpan di tempat yang tidak dibuka kepada publik katanya, Om, gitu, Om. Ya, Apakah orang-orang itu apakah maksudnya ke Ethiopia tadi, Om ya? ya orang-orang itu adalah orang-orang itu adalah orang-orang Ethiopia itu. Itu dia. Nah,